Berhalangan hadir, Bapak Dr. Ahmad Fuad Rahmani, Komisaris Independen, Bapak Profesor Bambang PS Brojonegoro, SEMUP PhD, belum hadir. Selanjutnya adalah jajaran Direksi Perseroan yang hadir dalam rapat, Bapak Diki Yordan, Direktur Utama, dipersilakan berdiri. Bapak Pandu Patria Syahrir, Wakil Direktur Utama, Bapak Alvin Firman Sunanda, Direktur, Bapak Teguh Alamsyah, Direktur, dan Ibu Juli Oktarina, Direktur. Dan berikut kami perkenalkan wakil dari lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang hadir dalam rapat ini, yaitu notaris yang akan membuat berita acara rapat adalah Notaris Aulia Taufani SH, notaris di Jakarta, dipersilakan berdiri. Terima kasih. Perwakilan PT Datindo Entricom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Abdul Latif. Dan selanjutnya para hadirin, saya akan bacakan pokok-pokok tata tertib dari rapat ini. Tata tertib rapat umum pemegang saham luar biasa PT TBS Energi Utama Tbk dalam quorum kehadiran rapat sesuai ketentuan anggaran dasar perseroan dan peraturan otoritas jasa keuangan POJK. Ketentuan quorum sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 2 dan ayat 3 anggaran dasar perseroan, pasal 41 ayat 1 POJK 15 atau pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau UUPT, bahwa rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri atau diwakilkan oleh pemegang saham perseroan atau kuasanya yang sah, mewakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan telah dikeluarkan oleh perseroan. Untuk ketentuan tanya jawab, hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat tentang mata acara rapat. Kecuali pimpinan rapat menetapkan lain, penyampaian pertanyaan atau pendapat untuk mata acara rapat terdiri dari satu sesi dan akan diberikan kesempatan kepada yang paling banyak 3 penanya dengan ketentuan masing-masing penanya 1 pertanyaan atau pendapat. Dan jika masih terdapat pertanyaan lainnya, maka akan dibuka 1 kali tambahan sesi tanya jawab dengan ketentuan yang sama dengan sesi sebelumnya. Selanjutnya, pertanyaan atau pendapat disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir lembar pertanyaan. Pimpinan rapat akan membacakan pertanyaan dan pendapat yang diberikan dengan mata acara rapat untuk dapat dijawab oleh pimpinan rapat tanpa mengurangi hak pimpinan rapat untuk menolak menjawab apabila menurut pimpinan rapat pertanyaan atau pendapat yang diajukan dianggap tidak berkaitan atau berhubungan dengan mata acara rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah dibahas sebelumnya. Bila mana diperlukan, pimpinan rapat dapat mempersilahkan anggota Dewan Komisaris, anggota direksi, atau pejabat eksekutif perseroan untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan atau pendapat, itu diperbolehkan. Untuk efisiensi waktu, sesi tanya jawab dialokasikan maksimal 30 menit, dan bagi pemegang saham perseroan atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik melalui fasilitas EasyKese dalam tautan akses.kese.co.id hanya dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat melalui fitur chat pada kolom electronic opinions yang tersedia di layar. Selanjutnya, semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah. Untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Dengan memperhatikan ketentuan quorum, keputusan rapat berdasarkan pasal 14 ayat 2 dan 3 anggaran dasar perseroan, pasal 87 ayat 2 UUPT, dan pasal 41 huruf C POJK 15/2020, yaitu keputusan sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat. Pemegang saham yang hadir dalam rapat secara elektronik melalui EasyKese yang tidak setuju atau suara blanko berlaku ketentuan sebagai berikut. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham dapat mengikuti pemungutan suara secara elektronik pada saat sesi pemungutan suara dibuka. Dan dalam hal setelah berakhirnya sesi pemungutan suara, pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak memasukkan pilihan suaranya, maka akan dianggap sebagai abstain. Suara blanko atau suara yang tidak sah dari pemegang saham yang hadir dalam rapat
baik secara fisik maupun elektronik, dianggap dan dihitung sebagai suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam rapat. Dan itulah tadi tata tertib terselenggaranya acara ini, dan selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Basilius Ruru selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen untuk memimpin rapat hari ini. Terima kasih pembawa acara. Selamat siang Bapak Ibu para pemegang saham dan para hadirin yang terhormat. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebagai pimpinan rapat yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, dengan ini saya nyatakan bahwa rapat dibuka dengan resmi pada pukul 2:23 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat siang dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian yang telah memenuhi undangan Perseroan untuk menghadiri rapat umum pemegang saham luar biasa PT TBS Energi Utama Tbk. Selanjutnya akan disebut rapat pada hari ini Kamis 7 Desember 2023 di Safir M Floor Hotel Suites Mangkuluhur, Jakarta. Rapat ini diselenggarakan secara fisik dan elektronik melalui aplikasi elektronik General Meeting System (ISI KSEI) beserta tayangan rapat umum pemegang saham RUPS berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan OJK nomor 15/POJK.04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka, selanjutnya disebut POJK 15/2020. Peraturan OJK nomor 16 POJK.04/2020 tentang pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka secara elektronik, selanjutnya disebut POJK 16/2020, dan Peraturan KSEI nomor 11 Romawi/B tentang tata cara pelaksanaan rapat umum pemegang saham secara elektronik yang disertai dengan pemberian suara melalui ISI KSEI. Sesuai POJK 15/2020 serta Anggaran Dasar Perseroan, maka rapat ini juga diselenggarakan dengan pemberian alternatif mekanisme pemberian kuasa secara elektronik menggunakan sistem ISI KSEI yang disediakan oleh Custodian Central Effect Indonesia. Mengenai rencana dan pelaksanaan rapat ini, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat nomor 227/TBS/10 Romawi/2023 tanggal 23 Oktober 2023 perihal pemberitahuan rencana rapat umum pemegang saham PT TBS Energi Utama Tbk. 2. Melakukan pengumuman rencana rapat pada tanggal 31 Oktober 2023 dan pemanggilan rapat pada tanggal 15 November 2023 masing-masing melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web resmi Perseroan, dan sistem ISI KSEI. Sehingga dengan demikian, Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan dalam ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk penyelenggaraan rapat ini. Bapak Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, sebelum kita memulai acara rapat, izinkan saya untuk menanyakan terlebih dahulu kepada notaris mengenai jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam rapat ini, serta apakah jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir telah memenuhi quorum untuk menyelenggarakan rapat ini sesuai yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karenanya rapat dapat mengambil keputusan yang sah serta mengikat, dan untuk itu kepada notaris dipersilakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Yang terhormat para pemegang saham, kuasa para pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi, dan undangan sekalian. Perlu kami sampaikan bahwa terlebih dahulu bahwa untuk pelaksanaan rapat menonton quorum kehadiran bahwa rapat dapat diselenggarakan apabila lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hadir dalam rapat.
Berdasarkan daftar hadir yang diberikan pada kami oleh Biro Administrasi Efek PT Danindo Entricom, dapat kami laporkan bahwa pemegang saham yang hadir dan atau diwakili dalam rapat ini berjumlah 5.752.407.744 saham atau mewakili 70,9586% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor oleh perseroan pada tanggal recording date untuk rapat, yaitu tanggal 14 November 2023, yaitu sebanyak 8.106.700.622 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan sampai dengan tanggal hari ini. Dengan demikian, ketentuan mengenai quorum kehadiran rapat telah terpenuhi, dan oleh karena rapat adalah sah dan dapat mengambil putusan yang sah dan mengikat. Selanjutnya, saya kembalikan pada Bapak Pimpinan Rapat untuk melanjutkan acara rapat. Terima kasih. Terima kasih Bapak Notaris. Para pemegang saham yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa kondisi umum perseroan akan disampaikan bersamaan dengan pembahasan satu-satunya mata acara rapat hari ini yang sesuai dengan pemanggilan rapat maksud kami, dan sebagaimana ditampilkan pada layar. Selanjutnya, untuk mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat adalah sebagaimana tercantum dalam tata tertib rapat yang telah dimuat dalam situs resmi perseroan, yaitu www.tbsenergy.com, serta dapat diunduh melalui QR code yang disediakan pada tempat registrasi rapat ini, serta pokok-pokoknya yang telah dibacakan oleh pembawa acara sebelum rapat dimulai. Para pemegang saham yang terhormat, selanjutnya kami akan minta dengan hormat Bapak Diki Yordan selaku Direktur Utama Perseroan untuk melanjutkan pembahasan dan pengambilan keputusan pada rapat ini. Pada Bapak Diki Yordan kami persilakan. Terima kasih Pak Ruru. Para pemegang saham yang terhormat, untuk selanjutnya kita masuki acara mata rapat pada hari ini, yaitu persetujuan atas perubahan susunan pengurus perseroan. Bapak Ibu pemegang saham yang terhormat, sehubungan dengan arah dan rencana perkembangan bisnis perseroan saat ini dan ke depan, dengan fokus utama pada green energy yang antara lain mencakup bisnis energi baru dan terbarukan, kendaraan listrik, manajemen sampah, serta bisnis hijau lainnya, dan juga untuk meningkatkan kapabilitas bisnis perusahaan dengan mengoptimalkan tata kelola yang efisien, perseroan merasa perlu untuk melakukan restrukturisasi organisasi pada jajaran direksi perseroan. Reorganisasi ini dilakukan dengan mengubah komposisi direksi perseroan sebagai berikut. Pertama, memberhentikan dengan hormat Bapak Teguh Alamsyah sebagai Direktur Perseroan sehubungan dengan adanya penugasan lain yang diberikan kepada beliau dalam grup perseroan. Kedua, mengangkat Bapak Mufti Utomo sebagai Direktur Perseroan. Bapak Mufti Utomo akan menjadi direktur yang secara umum bertanggung jawab atas investasi perseroan dalam kaitannya dengan pengembangan bisnis perseroan ke arah bisnis hijau atau green energy, termasuk namun tidak terbatas pada bisnis energi baru dan terbarukan, kendaraan listrik, serta manajemen sampah. Ketiga, mengangkat Bapak Sudarmono Saragi sebagai Direktur Perseroan. Bapak Sudarmono Saragi akan menjadi direktur yang secara umum bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional perseroan secara keseluruhan dan juga alokasi sumber daya terkait dengan transisi bisnis perseroan dari batu bara ke arah bisnis energi baru dan terbarukan, khususnya di wilayah operasional tambang. Rencana tanggal pemberhentian dan pengangkatan direksi sebagaimana yang disebutkan di atas akan berlaku efektif pada penutupan rapat ini. Dan masa jabatan untuk direksi yang diangkat adalah sama dengan masa jabatan direksi perseroan yang menjabat saat ini, yaitu sampai dengan penutupan rapat umum pemegang saham tahunan tahun buku 2025 yang diselenggarakan pada tahun 2026. Rencana reorganisasi ini termasuk pemilihan kandidat direktur yang baru telah sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Renumerasi Perseroan. Adapun riwayat hidup dari Bapak Mufti Utomo dan Bapak Sudarmono Saragi sebagai calon direksi perseroan sebelumnya telah dimuat dalam situs web Bursa Efek Indonesia, situs web resmi perseroan, dan sistem IC.kc pada tanggal panggilan rapat ini, yaitu tanggal 15 November 2020.
Secara singkat, profil Bapak Mufti adalah sebagaimana yang ditampilkan pada layar presentasi. Selanjutnya adalah profil dari Bapak Sudarmono Saragi. Para pemegang saham yang terhormat, sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka perseroan dengan ini mengusulkan kepada rapat yang untuk dapat menyetujui hal-hal sebagai berikut. 1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Teguh Alamsyah dalam jabatannya sebagai direktur dan memberikan pembebasan serta pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit at the charge) kepada Bapak Teguh Alamsyah atas segala tugas dan tanggung jawab yang telah dijalankan sejak tanggal pengangkatan beliau menjadi direktur perseroan sampai dengan berakhir masa jabatannya, yaitu terhitung sejak ditutupnya rapat ini. Sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan perseroan. Kepada Bapak Teguh Alamsyah, perseroan memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi, bantuan, tenaga, dan kontribusi yang telah diberikan oleh Bapak Teguh Alamsyah selama beliau menjalankan tugas dan fungsinya sebagai direktur perseroan sampai dengan hari ini. Kedua, menyetujui pengangkatan Bapak Mufti Utomo sebagai direktur perseroan, Bapak Sudarmono Saragi sebagai direktur perseroan. Terhitung sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan penutupan rapat umum pemegang saham tahunan tahun buku 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun 2026, namun dengan tidak mengurangi hak rapat umum pemegang saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai anggaran dasar perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, susunan direksi perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini selanjutnya akan menjadi sebagai berikut. Direktur Utama, Diki Yordan. Wakil Direktur Utama, Pandu Patria Syahrir. Direktur, Alvin Firman Sunanda. Direktur, Juli Oktarina. Direktur, Mufti Utomo. Direktur, Sudarmono Saragi. Ketiga, menyetujui pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada setiap anggota direksi perseroan untuk menyatakan keputusan rapat sehubungan dengan perubahan susunan anggota direksi perseroan ini dalam akta pernyataan keputusan rapat yang dibuat di hadapan notaris dan menyampaikan pemberitahuan perubahan data perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memperoleh surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan pelaksanaan keputusan rapat ini dengan tidak ada satupun yang diubah. Para pemegang saham yang terhormat, demikianlah penjelasan perseroan untuk mata acara rapat. Selanjutnya, kami memberikan kesempatan kepada para pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan. Apabila ada pertanyaan sesuai dengan tata tertib rapat, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir fisik dipersilakan untuk mengisi formulir pertanyaan yang telah dibagikan pada saat registrasi dan mengangkat tangan agar para petugas kami dapat mengumpulkan formulir pertanyaan tersebut. Bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan komentar dan atau tanggapan melalui fitur chat yang tersedia dalam aplikasi isi.kesik. Kami persilakan. Tidak ada pertanyaan untuk mata acara. Terima kasih. Bapak Ibu pemegang saham yang terhormat, oleh karena tidak ada lagi pertanyaan, selanjutnya perseroan memberikan kesempatan kepada Bapak Teguh Alamsyah untuk menyampaikan sambutannya. Kepada Bapak Teguh, dipersilakan. Terima kasih Bapak Diki. Yang saya hormati Bapak Ibu pemegang saham, jajaran Dewan Komisaris Perseroan, jajaran Direksi Perseroan, Bapak Ibu anggota Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Komite ESG. Perkenankan saya, Teguh Alamsyah, pada kesempatan ini untuk menyampaikan terima kasih saya kepada Bapak Ibu pemegang saham atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk menjabat sebagai anggota direksi PT TBS Energi Utama Tbk sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan hari ini. Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih saya yang sebesar-besarnya kepada seluruh anggota direksi perseroan, Bapak Diki Yordan,
Bapak Pandu Syahrir, Bapak Alvin Sunanda, dan Ibu Juli Oktarina yang telah bersama-sama bekerja dan memimpin PT TBS Energi Utama Tbk selama periode saya menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan. Apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga saya sampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, Bapak Beseri Suru, Bapak Fuad Rahmani, Bapak Jamal Atamimi, dan Bapak Bambang Brojonegoro untuk bantuan, arahan, serta masukan-masukan yang diberikan selama periode saya menjabat. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh anggota Komite Audit, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, serta anggota Komite ESG Perseroan untuk seluruh bantuan dan kerjasama yang diberikan demi kelancaran kinerja Perseroan. Berkat kerjasama dan dukungan yang sangat baik dari Bapak Ibu dalam periode saya menjabat, Perseroan dapat menghadapi dan melewati berbagai banyak rintangan dan hambatan, serta dapat tetap mencapai kinerja yang solid dan sehat di tengah ketidakpastian perekonomian global yang terjadi akibat adanya dampak pandemi COVID-19. Saya percaya bahwa Perseroan tentu tidak berjuang sendiri. Banyak mitra dan pemangku kepentingan lainnya yang memiliki andil besar dan keberhasilan Perseroan dalam periode saya menjabat. Untuk itu, saya juga menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan kerjasama yang terjalin dengan sangat baik antara Perseroan dengan para mitra dan pemangku kepentingan selama saya menjabat sebagai Direktur Perseroan. Selain itu, saya juga turut mengapresiasi dukungan seluruh karyawan Perseroan serta kerja kerasnya sehingga Perseroan dapat terus berkembang dan berhasil mewujudkan visinya. Saya memahami bahwa tugas saya dalam Perseroan belum selesai. Dengan penugasan saya yang baru, saya tetap berkomitmen untuk bekerja dan memberikan kontribusi saya yang terbaik untuk Perseroan. Saya berharap dengan kerja-kerja dan upaya kita semua, PT TBS Energi Utama Tbk dapat terus berkembang, mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang baik untuk semakin tumbuh di tahun-tahun berikutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya saya kembalikan ke Bapak Diki Jordan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Teguh. Bapak dan Ibu pemegang saham yang terhormat, selanjutnya kami mengusulkan agar rapat dapat menyetujui usulan sebagaimana yang telah disampaikan. Sesuai dengan tata tertib rapat, apabila ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara blanko atau abstain, kami persilahkan untuk mengisi kartu suara yang telah tersedia dan mengangkat tangan agar para petugas kami dapat mengumpulkan kartu suara yang telah diisi dengan lengkap. Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik yang belum memberikan suara, agar segera memberikan suaranya dalam jangka waktu 30 detik. Apabila telah lewat batas waktu tersebut, akan dianggap memberikan suara abstain. Apakah ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau abstain? Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Notaris untuk melakukan penghitungan suara. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Berdasarkan hasil perhitungan suara untuk mata acara rapat ini yaitu sebagai berikut. Terdapat sebanyak 76.424.900 saham memberikan suara abstain. Selanjutnya sebanyak 346.100 saham atau 0,006% memberikan suara tidak setuju. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan disebutkan bahwa pemegang saham yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Dengan demikian jumlah total suara yang setuju yaitu sebanyak 5.752.061.644 saham atau 99,9939% dari seluruh suara yang dikeluarkan secara sah untuk rapat ini. Maka usulan keputusan untuk mata acara rapat ini telah disetujui dengan suara mayoritas. Demikian kami sampaikan, terima kasih. Terima kasih Bapak Notaris. Para pemegang saham yang terhormat, berdasarkan laporan oleh Notaris, maka rapat telah menyetujui usulan keputusan mata acara rapat ini, sehingga oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat. Para pemegang saham yang kami hormati, dengan selesainya pembahasan satu-satunya mata acara rapat pada hari ini, maka rapat selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak pimpinan rapat, kepada Pak Ruru Sekretaris. Terima kasih Pak Jadi. Para pemegang saham yang kami hormati,
Oleh karena satu-satunya mata acara rapat telah dibahas dan tidak ada lagi yang perlu dibicarakan dalam rapat ini, maka dengan ini rapat umum pemegang saham luar biasa PT TBS Energi Utama Tbk tanggal 7 Desember 2023 secara resmi ditutup pada pukul 2:42 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan ini kami ucapkan terima kasih atas kerjasama dan bantuan para pemegang saham perseroan, kantor notaris, biro administrasi efek, jajaran manajemen perseroan, serta seluruh panitia acara, sehingga rapat ini dapat mengambil keputusan-keputusan dengan lancar dan baik. Selanjutnya kami kembalikan pada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih hadirin yang kami hormati. Dengan demikian usai sudah rapat umum pemegang saham luar biasa PT TBS Energi Utama Tbk pada hari ini Kamis 7 Desember 2023. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pemegang saham, kuasa pemegang saham dan hadirin yang telah mengikuti acara rapat hari ini. Dapat kami informasikan bahwa selesai acara rapat ini, Perseroan menyelenggarakan paparan publik yang akan diselenggarakan di tempat ini, dan bagi Bapak Ibu para pemegang saham dan undangan, kami undang untuk tetap hadir dalam acara paparan publik ini. Selamat siang, salam sejahtera dan sehat selalu.